وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berikutnya ikhwah, hal yathbut haqqus syuf'ah lil janin? Apakah si janin juga punya hak syuf'ah? Apa yang dikatakan syuf'ah ini? Ya, ini untuk menambah wawasan pemirsa lah ini. Ada beberapa ilmu-ilmu yang seperti usul fikih yang kemarin kita bahas ya. Syuf'ah itu apa ikhwah? Begini syuf'ah itu. Misalnya saya punya rumah sewa, ya, satu pintu, satu unit rumah sewa. Rumah sewa ini bukan hanya milik saya, tapi milik saya dan abang saya. Di mana modalnya 50-50. 50% modal abang saya, 50% modal saya. Jadi kalau satu unit rumah ini kami sewakan misalnya 1 bulan 30 juta, berarti 15 juta untuk abang saya, 15 juta untuk saya. Nah, kemudian ikhwah, di mana letak syufa'ahnya? Ternyata abang saya ingin menjual bahagian dia. Ingin menjual bahagian dia. Misalnya ini, rumah ini harga pasarannya misalnya 1 M. Ya. Berarti kan setengah M punya saya, setengah M lagi punya abang saya. Kemudian karena abang saya membutuhkan uang atau satu hal, ya, karena satu hal abang saya mau menjual sahamnya dia yang 50%. Kepemilikan dia yang 50%, kepemilikan rumahnya yang 50%, yang harganya 5 M tersebut. Maka orang yang paling berhak untuk membeli itu yang pertama adalah saya. Sebagai mitra pemilik modal bersama. Syarik. Ya. Sebagai mitra. Sayalah orang yang pertama yang paling berhak untuk memiliki itu. Artinya kepada saya dulu ditawarkan. Karena saya memiliki setengah saham lagi. Ya nanti kalau dijualnya, saya enggak tahu misalnya tiba-tiba abang saya sudah menjual kepada yang lain saham dia yang 50%. Ya saya kan bisa terkejut, bahkan saya bisa tidak enak jadinya. Kenapa enggak ditawarkan ke saya? Demikian. Ya syukur-syukur nanti ditawarkan, dijual kepada orang yang bagus akhlaknya. Kalau ternyata tidak bagus akhlaknya bagaimana? Nah, demikian ikhwatiddin. Maka
saya itu disebut syuf'ah. Berhak mendapatkan syuf'ah. Artinya penawaran 50% saham ini, saham rumah itu, ya orang yang pertama ditawarkan adalah saya. Kalau saya tidak sanggup, barulah ditawarkan kepada yang lain. Itu namanya syuf'ah. Ya, itu namanya syuf'ah. Hal yathbutu haqqu syuf'ah lil janin? Apakah ada hak syuf'ah untuk si janin? Takallama ba'dul fuqaha ala haqqi syuf'ati lil janin. Sebagian para ahli fikih menyatakan adanya hak syuf'ah untuk janin. Gimana caranya kok janin bisa punya syuf'ah? Wa dzalika bi ayyakuna asy-syarik fil 'iqari janinan ka ayyamutu syakhsun wa lahu nasibul fi iqarin. Janin itu bisa punya syuf'ah, itu bagaimana bentuknya? Bentuknya yaitu apabila sebahagian syarik, ya, janinan, artinya seperti yang kita katakan tadi, ada satu rumah, satu unit rumah yang harganya 1 M, ya, satu unit rumah harganya 1 M, setengah M punya si A, ya, setengah M punya si A, kemudian setengah M lagi punya janin. Loh, kok bisa itu punya janin? Ya, kok bisa punya janin? Yaitu wa yatruku zaujatu hamilan wa qabla ayyadha waladaha yabi'u syarik fi dzalikal iqar nasibahu il ghair. Nah, ini dia. Kok bisa si janin ini punya bahagian harta? Ya bisa. Sebagaimana masalah warisan yang telah kita bahas. Misalnya ini, ya. Si A dengan si B membangun sebuah rumah kos-kosan misalnya, yang harganya 1 M. Setengah saham si A, setengah lagi saham si B, berarti sama-sama 500 juta. Berdirilah sebuah kos-kosan. Sudah? Milik si A dan milik si B. Kita katakanlah milik si Zaid dan milik si Ahmad. Kemudian ikhwah, meninggal Ahmad. Dia meninggalkan seorang istri. Nah, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Otomatis kan ternyata setelah di USG anaknya laki-laki. Berarti si istri dapat 1/8, si janin mendapat sisa harta. Itu ikhwah. Berarti kan si janin ini belum dia lahir, dia sudah punya harta. Ya. Dia sudah punya harta. Demikian. Dari dari saham 1 unit rumah tadi. Jadi sebahagian itu sebahagian milik si siapa tadi yang meninggal? Milik si Zaid tadi. Zaid yang meninggal, ya. Ahmad masih ada. Zaid meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung. Berarti si istri mendapat 1/8, sisanya untuk si anak, si janin. Jadi yang setengah itu adalah saham yang sekarang sudah berpindah dari milik si Zaid ke milik istrinya dan anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Dan si istri dapat 1/8, sisanya untuk si janin. Nah, demikian ikhwah. Udah bisa digambarkan ya, dibayangkan ya. Saya ulang ini. Si Ahmad dengan si Zaid membangun sebuah rumah yang harganya misalnya 16 miliar. Wow, rumahnya sangat besar ini. Harganya 16 miliar. Kos-kosan harganya 16 miliar. Berarti si Ahmad punya modal 8 miliar. Si Zaid punya modal 8 miliar. Demikian. Mereka kumpulkanlah ini. 8 tambah 8, 16 miliar. Sudah? Berarti setengah saham milik si Ahmad, setengah lagi milik si Zaid. Baik. Si Ahmad memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Tak lama kemudian meninggal Ahmad. Ya, meninggal Ahmad. Otomatis harta si Ahmad yang 8 juta ataupun setengah dari saham kos-kosan tadi, itu milik si Ahmad harus dibagi kepada istrinya dan kepada
janinnya. Berarti istri Ahmad dapat 1/8 dikarenakan ada anak yaitu janin. Kemudian si janin mendapat mendapat sisanya. Berarti si ibu istri si Ahmad yang tadi sedang mengandung dapat jatah harta 1 miliar, si janin bakal mendapat jatah 7 miliar. Kan jadi 8 miliar tuh. Nah, jadi 8 miliar yang jatah Ahmad, saham si Ahmad itu menjadi milik si istri dan janinnya. Hanya janinnya 7 miliar, ibunya si janin yaitu istri si Ahmad dapat 1 miliar. Baik. Kemudian ikhwah, ternyata si Zaid ingin menjual saham dia yang 8 miliar lagi. Maka yang pertama yang berhak untuk ditawarkan membelinya, yang pertama berhak untuk ditawarkan adalah si janin dan ibunya. Demikian ikhwah, si janin dan ibunya itu dikatakan syuf'ah. Kemudian, au qad yahdutsu ayyusyar syakhsun li janinin fayabi'u syarik nasibahu fi dzalikal iqar. Atau si janin dapat wasiat. Si janin dapat wasiat, yaitu ini rumah ya. Si Ahmad dengan si Zaid. Si Ahmad dengan si Zaid. Baik. Ahmad dengan Zaid kongsi membuat sebuah perusahaan. Di mana perusahaan ini terhitung harganya 10 miliar misalnya. Ya, 10 miliar. Kemudian si Ahmad melihat ada seorang ibu yang sedang mengandung seorang janin. Anak bayi yang masih dalam perutnya. Kata si Ahmad, kalau aku meninggal nanti, maka sahamku yaitu yang 5 miliar dari sebuah perusahaan. Tadi kan 10 miliar itu perusahaannya. 5 miliar punya Ahmad, 5 miliar lagi punya Zaid. Maka sahamku yang 5 miliar ini aku wasiatkan untuk si janin. Misalnya, sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya janin berhak bisa sah mendapat wasiat. Sudah meninggallah si Ahmad. Berarti otomatis yang 5 miliar, saham yang 5 miliar, setengah dari saham itu sudah berpindah hak miliknya kepada si janin. Bukan kepada ibunya, kepada si janin. Tak lama kemudian si Zaid yang punya saham setengah lagi, yaitu 5 miliar lagi, ingin menjual sahamnya kepada orang lain. Ya. Maka sebelum dia jual kepada orang lain, yang pertama yang dia tawarkan adalah si janin. Ya, gimana caranya janin menerima tawaran? Ya tentunya dari dari wali si janin. Demikian. Jadi janin pun sebenarnya berhak mendapatkan hak syuf'ah. Ya semoga bisa dipahami. Walaupun agak ribet tapi begitulah dia. Ya. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fadhahab al-Malikiyah wa ba'd al-Hanabilah wa ghairihim illa thubuti haqqi syuf'ah lil janin. Maka para ulama yang bermadzhab Malikiyah dan sebagian Hanabilah dan lain-lainnya menetapkan bahwasanya adanya hak syuf'ah untuk si janin, qiyasan 'alal mirathi wa hifzan li maslahati syafi'. Ya. Kenapa ditetapkan ada hak syuf'ah untuk janin? Ini dikiaskan dari miras, dari warisan. Ya kalau warisan ada, berarti syuf'ah juga ada. Wa hifzan li maslahati syafi' dan untuk menjaga kemaslahatan si syafi', yaitu si janin tersebut. Wa daf'a darari anhu dan untuk menghindari adanya kerugian bagi si janin. Walau kana janinan, walaupun dia masih janin. Nah, itu dia. Famadama yarithu fi malihi fayathbutu lahu huququl milkiyah tab'an. Apabila si janin sah mendapatkan harta warisan, maka demikian juga hak harta yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Itulah ikhwah. Jadi intinya hibah menurut jumhur para ulama tidak boleh diberikan kepada janin karena harus ada serah terima. Tapi syuf'ah, janin memiliki hak syuf'ah. Ya, dengan makna syuf'ah yang telah kita jelaskan secara panjang lebar.